Sonora FM. Sahabat Sonora, masih di acara Sonora Healthy. Sejenak kami mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara kami dengan Direktur Badan Pelaksana Harian Yayasan Xaverius, RD Gading Johannes Yanirpar. Ini terkait dengan program atau kegiatan belajar mengajar siswa baru, dan kami sudah terhubung dengan beliau. Saat ini ada di ujung telepon. Romo Gading, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Enda, selamat siang pendengar Sonora, salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih Romo Gading atas kesediaannya untuk wawancara siang hari ini. Apakah sekolah-sekolah Xaverius untuk tahun ajaran baru ini mengadakan MPLS, Romo, dan bagaimana penerapannya? Ya, semua sekolah Xaverius, TK, SD, SMP, SMA, SMK dalam minggu ini itu atau juga ada yang minggu lalu itu mengadakan MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Lalu proses atau langkah-langkah yang dijalankan, MPLS ini hanya mengundang hadir siswa-siswa yang baru, ya, sedangkan siswa yang lama tahun ajaran sebelumnya itu tidak diundang hadir dan tidak diperkenankan hadir. Lalu dalam proses pelaksanaan MPLS, kita mengadakan secara bergantian atau bergiliran sesuai dengan undangan yang kita sampaikan. Nah, di dalamnya ada beberapa ketentuan. Pertama, protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah itu kita laksanakan dengan sungguh ketat. Misalnya, ya, lingkungan sekolah itu pasti sudah didesinfektan. Lalu ruang-ruang kelas itu diatur distancingnya hanya berjumlah sekitar 25 sampai 50% maksimal jumlah bangku ataupun meja yang ada. Lalu ketika siswa dan orang tua siswa hadir, itu wajib memakai masker, cek suhu tubuh oleh security, lalu mencuci tangan atau hand sanitizer di pintu masuk lingkungan sekolah. Dan kalau siswa atau orang tua siswa bisa menggunakan pelindung wajah atau face shield, itu juga turut dianjurkan. Nah, yang diundang hadir di masa perkenalan siswa itu antara 20 sampai 50%. Kalau dari segi angka rata-rata menjadi, kalau TK itu TK dan SD itu antara 5 sampai 10 siswa per kelas. Jadi hanya boleh maksimal 10 siswa. Kalau TK maksimal hanya 5 didampingi orang tuanya. SD juga didampingi orang tua. Sedangkan SMP SMA yang tidak didampingi orang tua dalam pertemuan di kelas, tapi orang tua ada pertemuan tersendiri, itu antara 10 sampai 15 orang di kelas maksimal. Lalu dalam MPLS itu yang menjadi kesempatan pertama, siswa baru itu secara resmi sah bisa menyadari bahwa dia sudah masuk di jenjang sekolah tersebut. Sehingga anak TK udah pakai seragamnya, SD pakai seragam, SMP, SMA juga begitu. Lalu diperkenalkan dengan pimpinan sekolah, guru, dan wali kelas atau yang akan mendampingi pembelajaran. Lalu yang utama diuraikan adalah proses pembelajaran daring dan kurikulum yang akan dijalankan selama 6 bulan ini atau 1 semester ini, yang akan dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Sehingga siswa dipastikan di semua sekolah Xaverius selama 1 semester ini akan mengadakan pembelajaran dengan jarak jauh, baik itu materi yang daring atau dalam jaringan atau online, atau luring, luar jaringan atau offline, atau kombinasinya dengan beberapa proyek-proyek sederhana yang
memberi titik berat pada selain kompetensi yang dituntut Dignas, tapi penekanan pada karakter, kecakapan hidup, dan lebih-lebih cara hidup sehat untuk menghadapi kondisi pandemi COVID ini. Nah, itu sementara yang bisa saya informasikan di awal tentang MPLS yang diadakan di semua sekolah Xaverius. Ya, Romo, kan ini ada himbauan dari Dinas Pendidikan agar tidak mengadakan MPLS secara tatap muka. Kenapa Yayasan Xaverius, sekolah-sekolah Yayasan Xaverius mengadakan acara tatap muka? Apakah menjadi latar belakangnya, Romo? Pertama, kita tetap mengajukan izin resmi, ya, karena tatap muka itu hanya sekali dan setelah itu penjelasan lebih detail diadakan secara daring dalam 2 atau 3 hari yang berbeda-beda di unit sekolah. Tapi tetap seperti SMA Xaverius 1 atau SMA kita Xaverius 3 dan yang lainnya, itu mengajukan izin sehingga dalam proses MPLS ini di hari mereka hadir, itu mengadakan ujian tertulis untuk memastikan jurusan IPA atau IPS yang nanti akan mereka masuki. Jadi ada ujian tes yang sedang dilaksanakan yang kalau di TK SD SMP memang tidak ada. Jadi ini juga dengan persetujuan yang kami ajukan ke pihak Dignas. Baik. Romo, ini apakah ini terkait dengan siswa baru mungkin yang ada di Yayasan Xaverius? Apakah kuota mencukupi, Romo? Karena ada beberapa sekolah yang sekolah swasta khususnya yang tidak mencukupi kuota pelajar atau siswanya. Belum saya menjawab itu ya. Saya memberi penjelasan mengapa penting masa MPLS ini ada kesempatan siswa hadir 1 kali di seluruh MPLS itu, ya, meskipun itu hanya 2 jam, ya, dengan protokol yang sangat ketat. Karena kalau siswa baru itu tidak hadir, ya, tidak berkenalan langsung, ya, secara psikologi nanti anak TK itu merasa belum sekolah atau anak SD belum merasa sekolah. Itu yang kedua, tidak mudah orang tua nanti memahami seluruh aplikasi-aplikasi yang dipresentasikan untuk 1 semester kalau tidak hadir dalam pertemuan orang tua. Ya, dijelaskan waktunya, cara-cara mendampingi anak, dan lain-lain. Meskipun itu nanti melalui daring dan online, materinya memang kami siapkan. Ya, jadi kalau orang tua dan siswa tidak hadir, memang tetap dihormati sekolah. Yayasan Xaverius unit sekolah tetap menghormati kalau orang tua memilih tidak hadir di masa MPLS. Dan itu tidak melanggar ketentuan yang kami buat juga di internal yayasan maupun ketentuan Dignas. Tetapi nanti selama 1 semester 6 bulan, orang tua akan lebih sulit mengikuti dan mungkin akan cukup banyak bertanya terkait hal-hal teknis untuk kegiatan pendampingan pembelajaran anak yang di awal sebenarnya sudah kita jelaskan terperinci lewat presentasi-presentasi kita. Meskipun nanti di daring itu bisa dilihat ulang lagi oleh orang tua siswa. Jadi itu alasannya ya. Baik. Romo, ini untuk kegiatan belajar mengajar sendiri masih akan berlangsung selama 6 bulan ke depan ya, Romo ya? Ya, menurut daring, panduan yang sudah kami buat, itu semua sekolah Xaverius dalam kota Palembang ataupun yang di Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, di semua kabupaten, meskipun juga termasuk beberapa kabupaten itu menyatakan zona hijau dan pimpinan setempat atau Pemda setempat mempersilahkan unit-unit sekolah termasuk Xaverius mulai mempersiapkan tatap muka. Untuk internal sekolah-sekolah Xaverius, kita masih memastikan bahwa kita pasti akan pembelajaran jarak jauh atau daring sampai bulan Desember nanti. Oke. Ya. Baik. Romo, harapan sendiri untuk siswa baru seperti apa, Romo? Ini saya belum jawab pertanyaan. Oh ya, yang tadi kedua. ya, siswa ya, silakan. Ya, mengenai kuota siswa, sebagian sekolah kita itu ada yang memenuhi kuota, bahkan berlebih, ya. Bahkan ada yang menambah rombongan belajar, rombongan kelas perletingnya, yang tadinya 3 rombel menjadi 4 rombel tahun ajaran ini. Misalnya itu sekolah Xaverius kita yang ada di Kenten.
itu menambah rombelnya karena meningkat jumlah siswa kita dari tahun ajaran lalu. Tetapi juga ada beberapa unit sekolah yang tidak jauh berbeda tahun lalu, tetapi ada juga yang mengalami penyusutan. Ya, penyusutan dari segi jumlah kuotanya yang kemarin bisa satu kelas misalnya 28, 26, ini mungkin hanya tidak sampai 25 di beberapa kelasnya begitu. Baik. Untuk himbauan sendiri ada yang disampaikan, Romo? Himbauan kita pertama tetap kami mengajak masyarakat, lebih-lebih siswa, orang tua siswa Xaverius, mari tetap disiplin menjaga protokol kesehatan karena ini sudah cukup longgar dilanggar sekarang. Tetap kita ajak hindari pergi ke keramaian, ke pasar, ke mall, apalagi untuk nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul. Tolong dihindari demi keselamatan, kesehatan keluarga besar atau siswa didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pembelajaran saat ini yang sudah mulai diadaptasikan sejak bulan Maret yang lalu, kita akan upayakan terus cara-cara supaya siswa tetap bisa gembira dalam suasana pembelajarannya, jangan jadi stres. Yang muatannya juga kita ikuti panduan Dignas, itu hanya boleh sekitar 2 mata pelajaran setiap hari. Juga tidak selalu boleh ada tugas selain tugas bersama antar guru, ya, gabungan beberapa guru membuat proyek sederhana. Lalu mudah-mudahan anak-anak tetap optimis, antusias untuk mengembangkan talenta dan bakat-bakat mereka melalui proses pembelajaran daring. Dan secara khusus juga kondisi saat ini mendorong keluarga-keluarga, orang tua berperan dalam mendampingi anak-anaknya dalam proses pembelajaran di rumah dengan komunikasi, memperhatikan, melihat apa yang dipelajari anak-anak. Itu tambahan saya. Baik, Romo Gading, terima kasih sudah berbagi informasi di siang hari ini. Selamat bertugas, Romo Gading. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk semua pendengar Sonora. Baik, itu tadi Direktur Badan Pelaksana Harian Yayasan Xaverius R.D. Gading Johannes Sianipar sudah menyampaikan informasi terkait dengan MPLS yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Xaverius Palembang. Sonora FM.